Ini sudah jam 1, tapi nanti mungkin kita akan tunggu teman-teman yang lain untuk hadir dan bergabung bersama kita sampai jam 1:05 kali ya. Jadi buat yang, ada yang mau ikut nih, orang-orang di sekitarnya, temannya, pasangannya, atau mungkin, koleganya, boleh diinformasikan bahwa webinarnya sudah mau dimulai nih, gitu. Udah pada makan siang belum ya? Mungkin boleh dong sharing hari ini makan siang apa? Sudah makan siang kah Bapak dan Ibu? Saya panggil teman-teman kali ya, biar lebih nyantai gitu ya, lebih akrab nih rasanya. Silakan, ada yang mau sharing mungkin? Hari ini makan ketoprak, Mbak, saya makan bakso atau apa gitu. Kalau hari ini saya sendiri kebetulan makan bakso tadi siang, barusan sebelumnya. Ya ampun belum, oke. Ada yang sama lagi makan bakso, ayam goreng, alhamdulillah udah pada makan tapi ada yang belum ya. Monggo silahkan kalau misalnya mau nonton webinarnya sambil makan nih. Lagi nggak makan siang, oke. Mungkin, puasa gitu ya atau mungkin lagi on diet? Mie kuah, belum masih kenyang, oke. Ada yang puasa, luar biasa. Ayam ayam bakar, nasi goreng kambing, wow. Berat ya, tapi jadi pengen nih, kayaknya nanti malam saya mau makan nasi goreng kambing juga nih, Pak Zaidil. Cumi kering, makan nasi sayur santan, oke. Masih ngejar omset, oke baiklah. Oke, senang mendengarnya banyak sekali yang ternyata sudah makan gitu ya, dan beragam, ada yang makan bakso, mie kuah, ayam gitu ya, bahkan sampai tadi nasi goreng kambing. Kalau di daerah saya nasi goreng kambing tuh adanya malam, jadi, belum menemukan nih yang siang-siang jual nasi goreng kambing, menarik sekali. Bakso ceker pakai tahu daging, wow lengkap sekali ya, proteinnya luar biasa nih, double. Oh triple ya, ceker, tahu, daging. Oke. Jangan lupa makan juga ya seratnya Ibu Yulianti, biar tidak terlupa nih, tidak skip. Ada lagi mungkin yang mau sharing makan siangnya? Siapa tahu bisa menjadi, inspirasi gitu ya buat yang belum makan siang dan lagi bingung, "Aduh makan apa nih?" Wah ternyata udah banyak nih menu-menu yang di-share di sini dan bisa jadi opsi, gitu. Sambil kita tungguin lagi yang lain, sambil juga Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian yang mau sharing, yang mau, infoin juga teman-temannya untuk segera hadir dan bergabung, silahkan. Kita akan mulai kurang lebih 2 menit lagi, ya. Ini kayaknya kalau lihat makanan-makanannya, eee, cenderung ke pedes ya. Bapak dan Ibu sukanya apa sih? Makanan pedes atau manis? Boleh sharing juga kali ya? Manis, asin, atau gurih-gurih gitu ya? Makanan gratis, oke. Pedes, manis, micin. Micin luar biasa. Emang susah ya untuk lepas dari micin nih. Mungkin nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya, gimana untuk numbuhin kebiasaan makan lain yang lebih sehat gitu misalnya. Apalagi? Makanan gratis saya juga suka sekali Mbak Fitri ya. Rasanya tuh biasanya lebih enak gitu entah kenapa. Sama kayak mie instan gitu ya, nggak boleh sebut merek kayaknya ya, mie instan yang dibikinin orang lain, itu banyak yang bilang rasanya tuh jadi lebih enak gitu dibanding ketika bikin sendiri. Masih jadi misteri, apalagi kalau makan mie instannya tuh di warkop gitu ya. Apalagi? Pedes manis micin, itu memang menggiurkan ya. Mie instan warkop nggak ada lawan, bener. Kekenyalannya pas gitu ya, rasanya juga nggak bumbunya tuh pas sama kuahnya biasanya. Kulit ayam, wow luar biasa. Kulit ayam diapain nih, Mbak Iin? Apakah digoreng crispy? Apa digeprek gitu ya? Atau diapain nih biasanya? Oke, digoreng kering. Oh iya, kriuk-kriuk gurihnya gitu ya. Oke,
Cukup kita membahas makannya sebelum yang lain yang belum makan tambah lapar atau yang sudah makan jadi lapar kembali. Hari ini kita akan bahas tentang gimana sih menumbuhkan kebiasaan sehat. Terima kasih mungkin untuk yang sudah hadir nih di webinar hari ini. Kita punya aturan nih, gitu ya, punya aturan main dalam webinarnya. Yang pertama, Bapak dan Ibu kalau misalnya mau tanya, monggo, boleh banget di chat seperti ini gitu ya, boleh memberikan pertanyaan atau misalnya ada opini-opini yang ingin diberikan gitu ya, itu boleh sekali untuk sharing di chat kita. Nah, tapi kalau Bapak Ibu spesifik ingin misalnya bertanya atau memberikan, opini atau apapun kepada saya, itu bisa pakai @Zara dan itu nanti akan ternotif di saya, gitu. Jadi, kalau misalnya mau spesifik, boleh pakai @Zara tadi ya. Lalu kalau misalnya nih nanti di tengah kegiatan atau di tengah webinarnya Bapak dan Ibu mungkin pengen tanya tapi malu gitu ya. Ada rasa, aduh kalau nanya di forum atau di umum nanti ketahuan lagi gitu. Itu boleh dikirim secara anonim tapi klik send private message. Karena kalau enggak nanti kepampang tuh, semuanya bisa lihat. Tapi kalau misalnya private itu nanti akan anonim jatuhnya, gitu. Kemudian materi, ini yang sering banget ditanyain, materi itu nanti bisa di-download sendiri gitu ya, nanti di pojok kanan itu akan ada tampilan untuk download materinya. Jadi Bapak dan Ibu bisa baca-baca lagi nih, berdasarkan, yang pengen mungkin ada yang lebih suka nyoret-nyoret gitu ya, udah di-download materinya boleh dicetak, terus dicoret-coret, diapain terserah. Gitu. Jadi nanti silahkan di-download di akhir ya. Jadi materinya ini akan di-share-nya di akhir, gitu. Nah, perkenalkan nama saya Zara Dwi Monika, saya biasanya dipanggil Zara. Bapak Ibu, teman-teman boleh panggil saya Mbak Zar, Zara aja, Kak Zara, atau siapapun, yang penting masih bisa saya pahami gitu ya. Saya adalah psikolog klinis dewasa berlisensi dan terdaftar Kemenkes, dan saat ini saya di Naluri, itu banyak berusaha membantu teman-teman semua nih, untuk mendapatkan kesehatan mental yang lebih baik gitu. Kemudian kalau melihat background saya menyelesaikan S1 dan S2 saya di Universitas Indonesia, dan dalam praktek saya sekarang ini saya banyak terlibat dengan isu-isu kesehatan mental. Mau itu burnout atau masalah yang seputar dengan diri sendiri atau juga dengan orang lain dan juga tentang masalah kesehatan mental yang lebih serius. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga teman-teman semua. Teman-teman ya kali ya biar lebih pendek. Teman-teman semua, kita mau usahakan apa hari ini? Ada yang tahu? Kenapa teman-teman semua hadir dalam webinar ini? Saya yakin kita semua ingin mengusahakan menumbuhkan kebiasaan yang sehat itu. Karena hari ini sesuai dengan topiknya, kita akan bahas nih gimana sih cara menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Karena mungkin kalau dilakukan sendiri selama ini ternyata banyak nih tantangannya, Mbak Zar. Misalnya, aku kalau misalnya mau melakukan kebiasaan ini, menumbuhkan kebiasaan ini, tapi ternyata di tengah jalan udah lupa lagi, udah dia nggak ada semangatnya dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu. Apa sih yang bisa membuat kita terus bertumbuh dan membiasakan kebiasaan sehat itu supaya apa-apa yang tadinya ingin dicapai gitu ya kebiasaannya itu bisa lebih mudah lagi, meskipun nggak menjadi mudah ya, tapi akan lebih mudah karena sudah ada nih pemahamannya. Nah, mungkin boleh share dulu apa sih kebiasaan sehat yang ingin teman-teman tumbuhkan? Karena ketika hadir di sini mungkin sudah ada di benak nih, kayaknya sebenarnya saya pengen menumbuhkan kebiasaan sehat ini deh. Atau saya pengen menumbuhkan kebiasaan sehat yang itu tuh yang dari dulu tuh belum tercapai nih sampai saat ini gitu. Mungkin boleh sharing di chat ya gitu ya, kebiasaan sehat apa yang ingin teman-teman tumbuhkan. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng nih gitu ya. Jadi sudah terbayang kebiasaan sehatnya apa? Kebiasaan sehat ini bisa ada yang sifatnya, tentang makanan gitu ya, aku pengen menumbuhkan kebiasaan makan makanan yang sehat misalnya, atau misalnya aku pengen, oke olahraga rutin, olahraga teratur, oke luar biasa. Saya juga pengen banget nanti kita belajar bareng-bareng Mbak Yani dan Mas Firman ya.
Ada lagi nggak selain Mbak Yeni dan Mas Firman yang sudah kebayang pengen menumbuhkan kebiasaan apa nih? Makan sayur, oke. Makan sayur itu bagus banget ya, untuk memenuhi kebutuhan serat kita. Makan sehat, pengen mengurangi minuman dan makanan manis, oke. Mbak Monica namanya sama dan saya juga punya keinginan yang sama ya dengan Mbak Monica. Kemudian ada yang sharing juga Mbak Iin, pengen olahraga rutin dan makanan sehat. Ya, makan sayur dan buah, tidur jam 9 malam. Aduh, ini challenging banget ya, tidur jam 9 malam tuh Mas Dwi. Tapi kalau ini tercapai ini akan oke banget sih. Atur jadwal tidur, tidur tepat waktu, makanan sehat, pengen ilangin perut buncit. Sama Mbak Sarah, saya juga pengen sekali. Menurunkan BB, sholat tepat waktu masih belum konsisten, turun BB, menghindari gorengan. Gimana cara tobat makan mie ayam bakso? Saya mau menjawab, gimana cara tobat makan mie ayam bakso ke Mas Agus, tapi saya barusan makan bakso nih, jadi saya merasa tidak cocok jadinya untuk menjawab ini. Istiqomah atau konsisten dalam melakukan apapun, oke. Luar biasa ya, kalau kita lihat ternyata banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang pengen di-achieve nih oleh Bapak dan Ibu semua, oleh teman-teman semua nih. Ada yang, beragam, ada yang ingin lebih terbiasa untuk olahraga gitu ya, olahraga. Kemudian ada juga yang sifatnya lebih ke pola makan, pengen makan makanan yang lebih sehat, ada yang pengen mengurangi makanan tertentu gitu ya. Ada juga yang ingin makan sayurnya lebih banyak, buahnya lebih banyak gitu. Kemudian ada juga yang pengen turun BB-nya. Lalu, yang banyak juga ternyata tadi adalah tidur gitu ya, "Oh saya kelewat nih," ada yang mau jalan 10.000 langkah gitu ya, Mas Mohtar Triwana. Ini beragam dan sebenarnya muaranya adalah sama-sama kebiasaan yang ingin kita tumbuhkan. Mungkin ada tantangan-tantangannya ya, tapi inilah yang nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan sampai jam 1 gitu ya, untuk, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam pembentukan kebiasaan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya ketika kebiasaan tersebut pengen sekali kita tumbuhkan tapi ternyata selama ini susah gitu Mbak, aku nggak bisa-bisa nih gitu. Kalau sekarang zamannya, "Yura, nggak bisa Yura," gitu ya, "saya nggak bisa ini," gitu. Itu akan kita bahas lebih banyak nih. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan teman-teman menuliskan gitu ya, ambil kertas dan pulpen atau mungkin kalau misalnya nggak ada, boleh tulis di handphone juga atau di laptop. Saya akan apa nih, kebiasaan apa yang mau, teman-teman terapkan, boleh dituliskan di situ. Saya akan, olahraga misalnya, pada jam berapa pengennya dan di mana. Jadi kita bikin lebih spesifik lagi. Ini saya membuat satu goal saya juga, kebiasaan sehat yang ingin saya tumbuhkan, yaitu adalah saya akan olahraga selama 20 menit pada pukul 5 sore di GOR. GOR dekat rumah saya gitu. Kebetulan rumah saya dekat gelanggang olahraga yang cukup lengkap, ada, apa namanya, kolam renangnya, ada tempat larinya gitu. Nah, mungkin teman-teman semua di sini berdasarkan tadi yang sudah di-share ya di chat, boleh nih kita buat lebih spesifik lagi. Saya akan apa? Pada waktunya kapan dan di mana? Boleh dituliskan, "Saya akan pulang kantor ke rumah jalan kaki setiap hari." Wow, luar biasa. Jaraknya berapa kilo Mbak Sarah dari kantor ke rumah? Mudah-mudahan masih cukup visible untuk dilakukan ya. Oh 2 kilometer, wah itu lumayan ya steps-nya. Udah dapat berapa langkah tuh gitu. Hemat pula ya daripada naik, apa namanya, daripada naik yang lain itu bisa menjadi alternatif yang jauh lebih murah nih, jalan kaki dapat sehatnya, dapat tadi diingetin sama Mbak Yani ya, dicatat nih katanya, kalau saya sekitar 7 kilometer, wow luar biasa Mbak Yulianti. Ini kalau misalnya mau dijalankan, ini ya, saya akan tidur pada jam 10 malam ini di rumah saya. Oke, jalan pagi 30 menit. Oke, jam berapa nih Pak Agus? Dan mau jalan kakinya tuh di area mana? Misalnya
Saya jalan kaki di, komplek rumah saya deh gitu, atau di lapangan dekat rumah saya, atau kemana gitu, atau sekalian pergi kemana kayak, kayak tadi Mbak Sarah mau sekalian kalau misalnya dari pulang kantor gitu ya, itu mau sekalian itu juga boleh, gitu. Ini boleh teman-teman semua tulis di sebuah lembar kertas, kalau perlu dihias-hias gitu ya, biar lebih terasa menyenangkan, atau boleh juga dicatat di handphone bahwa teman-teman akan memulai kebiasaan apa, pada waktu kapan, dan di mana, gitu. Dan ini nanti akan menjadi pegangan kita untuk seharian ini membahas nggak seharian ya, sejam ini membahas tentang kebiasaan. Saya kan olahraga minimal 30 menit pada pagi hari jam 7 di rumah. Oke, Mas Agus tadi mendetailkan akan jalan pagi 30 menit, jam 5.30 di sekitar rumah. Oke, saya akan berhenti ngemil pada tengah malam di rumah dari Mbak Kiki. Iya iya, ngemil juga ini ya, ketika ngemil nggak kerasa tahu-tahu udah sebungkus gitu ya keripiknya atau coklatnya gitu. Ini saya curhat banget nih. Ahmad Arifin, pulang kerja workout 20 menit. Oke, Mas Ahmad, jam berapa? Dan di mana workout-nya? Apakah mau, secara khusus ke tempat olahraga tertentu kah? Atau apakah mau secara khusus, bikin menentukan lokasi tertentu gitu ya, itu boleh diperjelas lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu jawabannya. Nah, bahasan kita hari ini adalah memahami dulu nih yang pertama, gimana sih kebiasaan itu terbentuk? Kemudian kita akan bahas juga nih kebiasaan sehat tuh yang seperti apa Mbak Zar. Lalu bagaimana konsistensi dan keberlanjutan itu membantu membangun kebiasaan sehat. Karena kalau saya pribadi, problem saya adalah saya semangat di awal, tapi ketika di tengah jalan saya suka, aduh tiba-tiba udah kehilangan semangatnya nih, akhirnya kebiasaannya tuh nggak terbentuk gitu. Nah, yang terakhir kita juga akan bahas tentang bagaimana menetapkan tujuan yang lebih mungkin untuk dicapai. Oke, yang pertama adalah mengapa kebiasaan muncul. Nah, yang menarik, mungkin teman-teman pernah dengar ya, work smarter not harder gitu ya. Kerja tuh yang cerdas, nggak usah lebih keras gitu. Otak kita pun ternyata seperti itu teman-teman. Bahwa kebiasaan ini muncul justru karena otak kita tuh nyari cara, gimana sih caranya untuk menghemat usaha biar dia nggak terlalu kerja keras nih, gitu. Bayangkan kalau dari bangun tidur nih, teman-teman kan, misalnya berangkat kerja ya, ada nggak sih yang tiba-tiba nggak sadar tahu-tahu sudah di tempat kerja gitu ya, tanpa harus memikirkan secara detail satu persatu langkah yang harus dilakukan. Biasanya itu udah secara otomatis aja tuh. Oke, bangun tidur, saya bangun dari kasur, saya ambil handuk, kemudian saya jalan ke kamar mandi, saya mandi, selesai mandi saya pakai baju, make up, habis itu saya berjalan ke, mobil saya atau motor saya, atau ke tempat kendaraan umum, saya naik, cara naiknya adalah kaki kanan dulu, baru saya masuk pakai kaki kiri, lalu saya duduk, itu panjang sekali. Sampai teman-teman ada di tempat duduk teman-teman sekarang gitu ya, ada di kantor atau mungkin ada yang kerjanya di rumah atau di mana pun teman-teman berada, itu adalah proses yang panjang. Tapi otak kita, karena semua kan diatur oleh otak ya, otak kita tuh berusaha untuk menghemat, gimana sih supaya saya tuh nggak perlu capek-capek terus nih gitu. Akhirnya kebiasaan inilah yang membantu si otak untuk bekerja dengan lebih hemat lagi. Jadi bisa fokus ke hal yang lain. Dengan adanya kebiasaan itu, kita nggak perlu mikirin, "Oke, saya bangun tidur duduk dulu, habis ini saya ngapain ya? Saya ambil handuk deh." Itu tidak terjadi satu persatu teman-teman pikirkan, tapi itu biasanya terjadi secara otomatis. Itulah yang disebut dengan kebiasaan. Otak kita tuh akan mencoba menjadikan semua rutinitas yang kita lakuin itu jadi kebiasaan, karena dengan itu cara kerjanya jadi lebih sederhana. Kalau teman-teman lihat di sini, rutinitas itu membentuk kebiasaan dan dengan adanya kebiasaan ini, dia akan menghemat usaha dan itu menjadi keuntungan nih buat kita. Karena otak kita jadi bisa fokus ke hal-hal yang lain, tidak perlu satu-satu, gitu ya. Karena kalau ternyata di-breakdown, teman-teman coba deh catat dari bangun tidur sampai sekarang nih jam 1 lewat gitu ya, jam 1 lewat 20.
sudah berapa banyak aktivitas yang teman-teman lakukan, gitu. Dan semuanya, hampir semuanya kebanyakan dilakukan secara otomatis. Nah, inilah yang akan kita coba terapkan kalau tadi ada hal-hal yang sudah secara otomatis kita lakukan di dalam keseharian kita juga pengen dong otomatis untuk kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya sehat, kayak olahraga, makan makanan bergizi, makan sehat, gitu ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut nih. Nah, satu studi dari Harvard bilang bahwa 40-48% dari aktivitas kita tuh sifatnya autopilot, otomatis teman-teman, berkat kebiasaan. Jadi hampir setengahnya ya, mungkin yang nggak bersifat kebiasaan, yang sifatnya memang butuh konsentrasi lebih, mikirin sesuatu kerjaan gitu ya. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya juga rutinitas, biasanya juga udah kebiasaan aja, buka laptop, langsung buka file tertentu, kerjain, gitu. Nah, ini yang sudah terjadi pada kita ternyata. Keuntungannya apa tadi ya? Ketika kebiasaan itu muncul, otak itu akan stop untuk berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan nih. Saya harus apa ya? Habis ini saya harus ngapain ya? Habis makan saya ngapain ya? Biasanya habis makan kita terbiasa ya udah ambil minum terus kita minum gitu. Itulah kebiasaan dan itu sudah terjadi selama ini ternyata. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menggeser nih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang sehat gitu ya, menjadi yang lebih sehat atau menumbuhkan sesuatu yang kayaknya dulu saya hampir nggak pernah olahraga deh, sekarang saya mau coba tumbuhin nih kebiasaan olahraga itu bisa dilakukan. Nah, kecuali kalau teman-teman kayak berusaha banget nih ngelawan suatu kebiasaan, aduh pokoknya habis makan saya nggak usah ngambil minum, saya nggak mau minum habis makan, misalnya seperti itu, atau nemuin rutinitas baru, maka pola ini tuh akan terus menerus otomatis. Kecuali kita lawan atau kita coba temuin rutinitas baru, maka dia nggak jadi otomatis lagi. Gitu. Nah, gimana sih pola pembentukan kebiasaan itu? Kita ada yang namanya lingkaran kebiasaan. Pola atau lingkaran kebiasaan ini ada 3 elemennya teman-teman. Yang pertama adalah isyarat atau cue, yang kedua adalah rutinitas, dan yang ketiga adalah reward atau hadiahnya nih, gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh kayak lingkaran ya, dia akan muter nih. Kalau misalnya teman-teman sudah ada cue yang memang sudah teman-teman notice, maka itu akan membentuk rutinitas. Dan rutinitas ini akan ketika ada hadiahnya, dia lama-lama akan membuat kebiasaan. Setiap perilaku adalah lingkaran yang terdiri dari ketiga elemen tersebut. Teman-teman lapar itu adalah cue-nya. Habis lapar teman-teman biasanya ngapain? Ambil makan gitu ya. Habis makan teman-teman merasa, wah kenyang, wah jadi lebih semangat misalnya gitu untuk melakukan hal lain seperti itu. Itu akan terjadi secara otomatis dan terus-menerus. Nah, semakin sering ini terjadi, semakin sering teman-teman misalnya membiasakan makan saat lapar, ketika udah ada isyarat lapar, teman-teman langsung makan, kemudian setelah makan teman-teman ngerasa ada energinya gitu ya, itu yang akan terus-menerus terjadi dan lama-lama itu terbiasa, gitu. Berapa lama? Nah, ini nanti akan kita bahas juga nih. Tahan dulu ya, teman-teman semua. Yang pertama, isyarat atau cue ini bersifat sebagai pemicu tadi ya. Rasa lapar misalnya, itu adalah isyarat nih. Oke, habis lapar saya makan, gitu. Tapi kan makanannya apa, itu yang mungkin teman-teman mau ubah. Setiap saya lapar, saya biasanya makan makanan manis dulu, baru saya makan berat misalnya. Saya misalnya kalau lapar, udah deh saya udah stok nih coklat gitu ya. Kalau lapar ambil 1, terus saya makan. Terus kalau lapar lagi baru makan makanan berat gitu. Nah, itu teman-teman udah tahu nih, ada isyaratnya nih. Dia akan memicu rutinitas dan juga kebiasaan yang nantinya akan kita lakukan. Jadi teman-teman perlu notice dulu. Kalau yang tadi ada yang mau mengurangi kebiasaan tidak sehat gitu ya, atau kebiasaan tertentu, teman-teman perhatikan dulu isyaratnya ini apa, cue-nya apa. Kapan ketika teman-teman melihat bahwa kok kebiasaan ini muncul ya pada saya. Misalnya merokok gitu ya. Saya pengen ngerokok setiap apa? Oh ternyata saya mau ngerokok tuh setiap ngumpul sama teman-teman saya, misalnya kayak gitu. Atau isyarat-isyarat lain gitu ya. Nah, ketika teman-teman ingin menumbuhkan kebiasaan sehat, teman-teman perlu cek juga nih, perlu cari isyaratnya nih apa ya? Apa yang akan jadi pemicu saya untuk melakukan rutinitas
gitu. Contoh isyarat nih, misalnya rasa lapar, antisipasi, rasa bosan, cemas, atau bahkan menyadari perilaku orang lain gitu. Misalnya yang udah terbiasa, "Wah, istri saya kayaknya udah cemberut aja nih," itu isyarat gitu. "Istri saya cemberut nih, saya keluar aja deh melimpir," gitu ya, daripada saya berantem sama dia, itu kan sebuah isyarat ya. Nah, ketika teman-teman mau menumbuhkan kebiasaan sehat, carilah isyarat ini. Karena isyarat ini akan memicu rutinitas tertentu. Yang paling umum apa sih isyarat itu? Dia bisa dalam hal lokasi, kepercayaan, pikiran orang lain, status emosional maupun waktu. Makanya kalau teman-teman ingat di awal tadi, saya minta teman-teman menuliskan, kebiasaannya, kemudian jam dan lokasinya, itu adalah bentuk isyarat. Misalnya, kita ambil contoh ya. Nih, dari Mas Firman, "Saya akan olahraga minimal 30 menit pada pagi hari jam 7 di rumah." Nah, ketika Mas Firman jam 6 pagi sudah bangun misalnya, kemudian sudah aktivitas ini itu, makan misalnya atau mungkin, cek apa gitu ya. Ketika sudah jam 7, itu udah menjadi isyarat, "Oke, saya perlu mulai rutinitasnya nih, karena sudah jam 7 dan ini lokasinya di rumah saya." Gitu. Karena itu yang ingin ditumbuhkan kebiasaannya. Jadi itu yang akan menjadi isyarat. Nah, boleh dilihat lagi catatannya yang tadi gitu ya. Itu bisa teman-teman lingkari bahwa jamnya atau waktunya dan juga lokasinya itu bisa menjadi isyaratnya teman-teman untuk memulai menumbuhkan kebiasaan sehat ini. Nah, yang kedua, kalau isyaratnya sudah kita notice gitu ya, rutinitasnya nih. Begitu kita udah lihat ada isyarat, maka kita lakukan rutinitasnya. Tadi misalnya kalau Mas Firman tadi olahraga gitu ya rutinitasnya. Ini dibiasakan, jadikan ini sebagai rutinitas. Setiap jam 7 pagi saya akan, misalnya olahraga yoga gitu ya, atau misalnya saya akan treadmill di rumah, atau saya misalnya angkat beban gitu. Dilakukan rutinitasnya ini. Karena ini adalah kuncinya juga nih. Kalau misalnya, teman-teman ingin menyesuaikan kebiasaan yang ada saat ini, rutinitas ini akan menjadi kunci untuk pembentukan kebiasaannya. Ini yang terus perlu diulang-ulang terus. Sifatnya nggak terbatas pada rutinitas fisik, tapi juga merujuk pada rutinitas mental dan emosional. Misalnya kalau teman-teman mau, menyiapkan diri untuk meditasi gitu ya. Saya melihat ada yang ngajakin makan bakso terus ya. Oh, enggak makan bakso, oke. Iya, bisa dicoba untuk pelan-pelan nih, menyadari isyarat apa ketika pengen makan bakso gitu ya, kemudian dicoba untuk dikurangi isyarat-isyarat ini dan coba cari rutinitas yang baru. Instead of makan bakso mungkin bisa coba, makanan lain yang lebih sehat misalnya, atau aktivitas lain kayak gitu. Nah, tadi kita udah kenal dengan isyarat atau cue-nya. Kemudian kita membahas rutinitasnya. Sekarang kita bahas juga reward-nya. Karena kalau nggak ada reward, itu tuh kebiasaannya jadi tidak bertahan lama biasanya. Nah, reward ini atau hadiah gitu ya, dia punya peran penting dalam pembentukan kebiasaan baru. Otak kita belajar untuk mengharapkan si hadiah ini setiap kali kita mengikuti isyarat dan rutinitas. Wah, udah ada isyarat lapar. Terus saya coba untuk menumbuhkan kebiasaan sehat dengan makan makanan bergizi seimbang misalnya. Oke, saya makan ada karbonnya, ada proteinnya, ada seratnya. Kemudian setelah itu saya akan merasa bahwa saya lebih berenergi. Itulah hadiahnya, itulah reward-nya. Kita merasa menjadi lebih berenergi setelah melakukan, aktivitas yang kita coba tumbuhkan menjadi kebiasaan ini gitu ya. Kalau dalam contoh yang saya sebutkan tadi dengan makan makanan yang bergizi seimbang gitu, saya akan merasa lebih berenergi, saya akan merasa bahwa saya mampu untuk mengelola diri saya, karena saya bisa, mengontrol keinginan saya untuk makan makanan manis misalnya, atau makan makanan berlemak tinggi, saya alihkan menjadi makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, ketika penghargaan atau si hadiah ini kita rasain, otak itu akan nginget nih, wah setiap kali saya makan makanan bergizi seimbang, saya akan ngerasa happy, saya akan ngerasa punya, mmm
Kita akan ngerasa jadi lebih bersemangat, berenergi gitu ya. Otak kita akan terus mengingat itu, sehingga ini akan menguatkan si usaha kita untuk menumbuhkan kebiasaan ini, gitu. Dan hadiah ini, kalau ingat hadiah kan kayaknya kebayangnya, wah saya dikasih apa gitu ya. Hadiah ini tuh sifatnya nggak harus fisik, gitu. Jadi misalnya tadi ya, ngerasa lebih berdaya, merasa lebih berenergi, itu kan nggak fisik ya. Jadi hadiah ini bisa macam-macam sekali gitu. Bahkan nanti kita bahas juga, yang lebih baik itu justru adalah kebiasaan hadiah yang sifatnya intrinsik gitu. Jadi hadiahnya itu adalah emosi positif yang kita rasain nih ketika kita melakukan sesuatu. Itu yang justru akan lebih mempertahankan si kebiasaan ini gitu. Nah, hadiah intrinsik ini biasanya melekat pada aktivitasnya itu sendiri, terlepas dari faktor eksternal apapun. Jadi teman-teman olahraga bukan karena teman-teman dikasih sesuatu atau teman-teman dapat medali atau apa. Tapi memang teman-teman merasa bahwa ketika saya olahraga, saya merasa lebih segar nih, saya merasa lebih bugar, saya merasa lebih produktif jadinya, dan seterusnya. Nah, hadiah ini yang kita harapkan ada nih ketika kita membentuk kebiasaan sehat. Misal, contohnya gitu ya, rasa pencapaian, merasa jadi lebih bertumbuh, merasa lebih mandiri, lebih menguasai, jadi lebih kreatif gitu. Perasaan-perasaan positif itu yang akan membuat kita pengen mempertahankan terus nih kebiasaannya, gitu. Sementara kalau hadiah yang sifatnya ekstrinsik, bukan berarti buruk juga, nggak apa-apa kalau misalnya, aduh saya belum belum nemu nih hadiah intrinsiknya. Dimulai dari ekstrinsik, pelan-pelan nggak apa-apa, sambil dicari apa sih yang menyenangkan dari kegiatan yang ingin saya lakukan ini. Coba dikenali lagi, perasaannya gimana sih setelah melakukan kebiasaan tersebut gitu ya, melakukan suatu aktivitas yang kita ingin tumbuhkan kebiasaannya. Nah, kalau hadiah ekstrinsik ini yang sifatnya dari luar nih, gitu. Jadi bukan emosi positif yang kita dapatkan, melainkan sesuatu yang kita dapatkan dari luar untuk diri kita ketika kita menyelesaikan aktivitas itu, gitu. Misalnya dipuji gitu ya sama pasangan, "Ih kamu, rajin banget sekarang olahraganya," gitu. "Ih kamu makin cantik setelah olahraga, setelah sering olahraga," gitu. "Ih kamu badannya jadi lebih langsing," misalnya kayak gitu ya. Itu pujian-pujian gitu ya. Itu sifatnya ekstrinsik karena berasalnya dari luar diri kita nih, gitu. Bayangkan ketika misalnya saya olahraga karena suami saya akan terus ngasih saya, barang-barang ketika saya olahraga nih, gitu. Saya seneng tuh terhadap hal itu, tapi ketika suami saya lagi nggak ngasih nanti, saya jadinya nggak semangat lagi nih olahraganya gitu. That's why hadiah itu akan sangat baik kalau misalnya didapatkannya dari dalam diri sendiri. Ada pertanyaan nih dari Mbak Widayati. Apakah orang yang selalu diingatkan dapat menjadi kebiasaan baginya? Diingatkan jadi kebiasaan. Oh, ini mungkin sifatnya jadi lebih ke cue ya, ketika diingatkan kan tuh isyarat, wah pasangan saya udah ngomel-ngomel nih, udah ngasih tahu, wah harus ini nih, harus, olahraga di jam segini gitu, itu akan menjadi isyaratnya nih, gitu. Dan itu bisa menjadi kebiasaannya kalau misalnya tetap tadi ya, setelah cue itu kan harus ada rutinitasnya, jadi diingetin tapi dijalankan. Karena ada juga yang diingetin tapi tidak menjalankan gitu ya. Diingatkan, kemudian orang yang menjalankan, dia merasa mendapat reward setelah menjalankan itu akan diulang-ulang terus, itu akan membentuk menjadi kebiasaan, gitu. Kemudian kebiasaan sehat itu, karena kita ingin membangun kebiasaan yang sehat gitu ya. Apa sih sebenarnya? Sehat itu sebenarnya tidak hanya nggak sakit nih atau nggak ada gangguan gitu, tapi juga kondisi di mana kita secara fisik, mental, sosial itu merasa sejahtera. Kita merasa, wah optimal banget nih gitu, kondisi-kondisi ini gitu. Jadi, kita bisa mencoba untuk makan makanan seimbang, olahraga yang teratur, hindari rokok dan obat-obatan terlarang gitu ya, serta mendapatkan istirahat yang cukup. Tubuh kita tuh kayak mesin yang butuh keseimbangan protein, butuh karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, supaya bisa berfungsi dengan lebih baik. Ketika kita nggak berusaha menyeimbangkan ini, maka bisa sakit gitu. Dan itu sesuatu yang kita nggak harapkan gitu ya. Nah, kalau saat ini, itu tuh gaya hidup dan kesehatan tuh benar-benar harus kita fokuskan nih teman-teman, karena banyak banget ya perubahan gaya hidup kita. Mungkin kalau teman-teman mengingat beberapa tahun yang lalu gitu ya,
jalan kaki, naik angkutan umum, itu masih sangat common untuk dilakukan. Sekarang sangat mudah, tinggal buka aplikasi, kemudian klik driver datang gitu. Itu secara tidak langsung membuat kita jadi mengurangi langkah kita juga gitu ya, yang harusnya tadinya saya mau pergi ke lokasi A, saya harus naik angkutan umum nih misalnya, karena saya tidak bisa mengendarai mobil atau motor, saya harus naik angkutan umum, saya harus jalan dulu ke terminal, atau saya harus jalan dulu ke stasiun, atau saya harus jalan dulu ke mana. Sekarang itu semua bisa jauh lebih simpel gitu ya, dan akhirnya mengurangi kebiasaan-kebiasaan baik kita yang sudah ada mungkin zaman dulu. Nah, ini yang bisa teman-teman cermati lagi, kebiasaan yang sekarang otomatis dilakukan oleh teman-teman, itu ada yang sehat nggak? Ada yang tidak sehat nggak? Yang tidak sehat ini apa aja sih? Yang kurang sehat nih apa aja? Kemudian kebiasaan sehat apa sih yang mau ditumbuhkan lebih banyak lagi? Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada pertanyaan, kira-kira mana sih kebiasaan berikut yang paling sulit untuk teman-teman lakukan? Boleh diklik ya. Atur pola makankah? Paling sulit tidurkah? Atau beraktivitas fisik, olahraga gitu ya maksudnya? Atau berusaha untuk terbiasa memanajemen stresnya? Atau justru terbiasa berhubungan dengan sosial, terkoneksi secara sosial, yang mana nih? Yang, aduh saya susah banget nih Mbak ngelakuin ini, udah dicoba berkali-kali, gagal lagi gitu ya. Atau saya justru dari awal nyoba udah, aduh kayaknya udah pesimis deh, ini nggak bisa nih saya gitu. Oke, menarik ya, jawabannya beragam nih teman-teman. Teman-teman kalau misalnya klik di polls-nya itu, nanti jawabannya langsung kelihatan nih. Seberapa banyak sih yang klik jawaban itu. Kalau dari yang sekarang, ada jawaban yang sama ininya ya jumlahnya. Oke, yang paling banyak berubah lagi nih angkanya. Paling banyak sekarang adalah mengatur pola makan. Paling sulit gitu ya. Kemudian yang paling sulit kedua adalah aktivitas fisik. Oke, manajemen stres yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah koneksi sosial. Dan yang terakhir yang paling berat, tidur, itu paling sedikit yang menjawab. Artinya mungkin untuk sebagian orang ini ini kebiasaan yang paling mudah dilakukan gitu ya untuk tidur ini. Yang paling susah, berubah lagi sekarang yang paling susah adalah aktivitas fisik gitu. Oke, fisik dan juga atur pola makan ini tipis-tipis nih teman-teman. Oh, sekarang atur pola makan ya. Nah ini menarik karena saya nggak tahu nih, teman-teman adalah pengguna aplikasi Naluri atau bukan. Tapi kalau teman-teman merupakan pengguna aplikasi Naluri, maka di aplikasi kalau teman-teman buka, itu udah ada coaches-coaches yang sangat bisa diandalkan untuk membantu teman-teman menumbuhkan kebiasaan sehat ini, gitu. Yang susah untuk menumbuhkan kebiasaan sehat, aktivitas fisik gitu ya, aduh saya susah banget nih, olahraga tuh aduh bingung mau mulai dari mana, olahraga apa yang paling cocok sama saya, dengan kondisi saya, dengan situasi saya. Karena saya dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 6 sore itu tuh di kantor Mbak, bingung olahraga apa, sampai rumah udah capek, misalnya seperti itu ya. Bingung nih menaruh aktivitas fisiknya di mana, weekend pun juga rasanya udah capek, pengennya istirahat. Teman-teman boleh, share juga, boleh sharing sama fitness coach kita untuk dikasih saran-saran nih, diarahkan kira-kira olahraga apa yang kira-kira sesuai sama teman-teman gitu ya. Begitu juga mengatur pola makan. Kalau misalnya teman-teman ngerasa susah banget ngatur pola makan Mbak, saya sukanya manis, itu saya banget tuh dulu, saya suka sekali manis, apapun saya harus manis ininya ya, makanannya harus ada taste manisnya gitu. Makan bakso pedes tapi harus kasih kecap yang banyak dan seterusnya gitu ya. Akhirnya ini kan menjadi sesuatu yang tidak sehat juga. Boleh reach out ke dietitian kita. Kita punya diet coach, mereka bisa bantu juga untuk menjaga pola makan yang bagus gimana, yang lebih sehat gimana gitu ya. Bahkan teman-teman kalau misalnya bingung, ini saya makannya udah sehat atau belum ya, di aplikasi tinggal difoto. Nanti dietitian yang akan nilai, wah ini kurang sehat nih, wah ini sehat, udah boleh lanjutkan, gaskan gitu ya. Jadi ini bisa
sekali dimanfaatkan untuk teman-teman yang punya aplikasi Naluri, gitu. Bisa langsung didapatkan, bisa reach out ke para coaches-nya. Manajemen stres juga ya, manajemen stres ada psikolog juga di aplikasi gitu, bisa langsung chat ke mental health coach gitu. Oke, oke. Sebelum kita lanjut ke next-nya gitu ya, dari jawaban yang ada ternyata pemenangnya yang paling sulit untuk dilakukan, untuk dibiasakan di, webinar kita hari ini adalah mengatur pola makan. Kemudian yang kedua aktivitas fisik, masih sama ya. Ketiga manajemen stres, kemudian tidur dan koneksi sosial. Nah, buat yang sulit untuk membangun kebiasaan sehat seperti yang sudah dipilih tadi ya di iniannya, saya paling susah membangun kebiasaan sehat untuk aktivitas fisik misalnya untuk olahraga Mbak gitu. Yang perlu saya tekankan dan kita bisa pelajari bersama-sama gitu ya, karena saya pun sedang berusaha nih menumbuhkan kebiasaan sehat, bahwa konsistensi dan keberlanjutan itu adalah kunci. Ini adalah kuncinya teman-teman. Kita bisa punya semangat yang berapi-api, kita bisa punya support system yang luar biasa bagus yang mengingatkan gitu ya, kayak tadi Mbak Widayati bilang, kita bisa punya tadi privilege untuk akses ke Naluri, untuk akses ke mental health coach kita, fitness coach kita, dietitian kita, diet coach gitu ya, atau siapapun itu, tapi kalau tidak konsisten dilakukan, tidak berkelanjutan, ini bisa hilang di tengah-tengah gitu. Nah, ini yang sering menjadi jebakan nih teman-teman. Biasanya kita tuh berharap seiring berjalannya waktu, hasilnya kelihatan. Saya pengen saya coba untuk olahraga setiap hari, supaya saya berat badannya turun tadi ya, BB-nya turun. Ternyata ketika saya coba lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kok nggak kelihatan-kelihatan ya, kayaknya kok segini-segini aja ya, BB-nya nggak turun-turun juga ya. Nah, biasanya kita berharapnya nih yang garis merah nih. Seiring berjalannya waktu, hasilnya pun makin naik, meningkat, dan seterusnya. Ternyata yang terjadi nggak seperti itu. Tidak berbanding lurus antara waktu dan hasil. Ternyata yang hijau nih teman-teman, bahwa bisa jadi di awal-awal tuh nggak kelihatan hasilnya. Kok segini-segini aja ya? Aduh, segini. Akhirnya ketika di awal-awal tuh, kalau teman-teman lihat dia cekung gitu ya, kayak lembah, kita udah ngerasa kecewa duluan. Aduh, enggak lah, udah percuma nih saya olahraga tiap hari, BB saya segini-segini aja. Percuma deh saya lakuin makan makanan sehat, toh saya sakit-sakit juga. Dan seterusnya gitu ya. Karena kita terjebak di lembah kekecewaan ini. Padahal kalau teman-teman lihat, ketika dilanjutkan terus-menerus, dia naiknya drastis. Hasilnya menaik dengan drastis. Gitu. Jadi, ketika teman-teman terjebak dengan lembah kekecewaan dan pergi dari kebiasaannya, teman-teman nggak dapat hasilnya justru. Tapi ketika punya konsistensi dan usaha untuk memberlanjuti ini, maka dia akan menaik dengan drastis seiring berjalannya waktu. Dia naiknya shoot gitu ya. Inilah si grafik hijau yang perlu kita ingat-ingat bahwa oke, saya mungkin belum ngelihat hasilnya nih dalam waktu dekat, tapi tidak berarti bahwa usaha saya sia-sia. Jangan-jangan nih saya lagi di lembah kekecewaan ini nih. Sabar. Ingat nih webinar hari ini emang lembah kekecewaan. Tapi begitu saya coba untuk konsisten lagi, dia akan naik dengan drastis. Gitu. Jadi jangan sampai sebelum teman-teman merasakan naik drastisnya, teman-teman udah keburu jauh duluan gitu. Diingat-ingat bahwa itu adalah part of process. Nih, ini saya ambil dari satu buku terkenal tentang pembentukan kebiasaan juga gitu ya. 1% aja lebih baik setiap hari
selama 1 tahun, 1% aja, 1% itu kan sangat kecil ya teman-teman. Saya coba 1% menjadi lebih baik deh daripada kemarin. Begitu seterusnya, selama 1 tahun, ketika teman-teman lihat balik, wow, teman-teman sudah 37 kali lebih baik dari tahun sebelumnya. Gitu. Kenapa? 1% tambah 1% tambah 1% gitu ya, seterusnya. Ketika di akhir tahun udah 365%, 36,5 kali atau hampir 37 kali lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini yang teman-teman perlu ingat. Jadi mulainya kecil-kecil aja dulu, nggak apa-apa gitu. 1% aja dulu, nggak usah langsung berubah drastis 360 derajat, nggak usah langsung berubah 100% di awal. 1% dulu, 1% lagi, 1% lagi, konsisten, berlanjut. Maka ketika teman-teman sudah berganti tahunnya, ini sudah 37 kali lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kekuatan konsistensi ini penting, kenapa? Karena dia akan menciptakan rutinitas nih, teman-teman. Keteraturan ini akan membantu tubuh dan pikiran kita untuk adaptasi dengan kebiasaan yang sehat, yang lebih baik lagi. Jadi, ini tuh nggak terlalu menakutkan gitu ya, dan justru bisa lebih berkelanjutan. Kalau misalnya nih, teman-teman pengen mengatur makan yang sehat gitu ya tadi, yang paling banyak kan jawabannya adalah mengatur pola makan ya. Pola makan yang sehat, saya suka banget manis. Oke, saya mau yang lebih sehat, mulai besok stop makan makanan manis misalnya. Saya buang semua cemilan manis saya kasih ke orang misalnya. Kemudian saya makan sesuatu yang nggak ada manis-manisnya, pokoknya saya harus berubah. Di awal mungkin semangat tuh ngelakuin itu gitu ya. Tapi begitu dicoba, ya ampun, nggak ada enak-enaknya di mulut gitu, karena rasanya nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Akhirnya baru nyoba, mungkin seminggu aja nih saya bertahan gitu. Karena nggak sesuai dengan saya, itu jadi menakutkan buat saya makan. Karena saya nggak bisa ketemu lagi dengan sesuatu yang saya suka misalnya. Akhirnya, saya coba untuk cari jalan yang lain. Oke, saya suka banget manis. Kalau saya berubah drastis, saya stres. Saya malah nggak bertahan lama nih. Dikit-dikit deh. Oke, kalau biasanya saya minum kopi, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Saya kalau minum kopi karamel macchiato gitu ya, gulanya ya normal gitu, dengan ya takarannya normal lah. Saya coba deh kurangin sedikit, "Mbak, gulanya kurangin dikit ya," gitu. Sirup karamelnya kurangin dikit misalnya. Gitu. Lama-lama lidah saya akan membiasakan bahwa rasa yang tidak terlalu manis ini masih bisa saya terima nih, sedikit demi sedikit. Sampai pada titik saya bisa, "Oke, less sugar ya." Saya akan terbiasa dengan less sugar. Dan harapan saya ke depannya saya akan bisa juga nih, yang tadinya less sugar, saya mungkin akan ganti ke yang tidak terlalu manis gitu ya, yang tidak di bawah caramel macchiato misalnya cappuccino gitu ya. Nanti cappuccino saya bisa sampai, tidak pakai gula misalnya, saya berharap suatu saat nanti saya bisa minum americano, yang kopi hitam itu aja tuh, gitu. Karena sebenarnya saya awalnya butuh kopi itu biar saya seger untuk kerja. Tapi karena saya suka manis, ya udah sekalian aja caramel macchiato, wah enak gitu ya. Saya akan tetap dapat akhirnya, saya pengen minum americano di akhir, dan saya menikmati proses perjalanan saya. Saya akan tetap dapat nih kafein dari americano tersebut gitu, tapi saya tidak perlu lagi yang manis. Dan saya terbiasa dengan itu. Akhirnya mengganti dari caramel macchiato menjadi americano, itu tidak akan menjadi suatu hal yang menakutkan. Karena saya memang terbiasa jadinya dengan yang tidak terlalu manis atau bahkan tidak manis ini. Ini masih angan-angan saya ya. Jadi nggak apa-apa kita sama-sama berproses ya teman-teman. Sekarang ini saya masih di tahap udah less sugar nih, dan saya bisa mengganti, yang manis-manis dengan stevia misalnya, kayak gitu. Tapi saya bercita-cita, saya berharap kebiasaan sehat saya ini akan saya bisa tumbuhkan dengan lebih konsisten lagi supaya nanti saya minumnya americano aja. Jadi saya tetap dapat manfaat yang saya harapkan dari kafein, tapi juga bersama-sama mengurangi kebiasaan yang tidak sehatnya nih dari minum-minuman yang terlalu manis, gitu. Nah, konsistensi ini juga akan mendobrak hambatan tadi ya. Kalau teman-teman lihat kan ketika, grafiknya turun itu lembah kekecewaan ya. Biasanya kita udah, "Aduh, udah deh,
nggak ada hasilnya buat saya gitu, kita akan cabut dari kebiasaan itu. Nah, ketika kita konsisten, dia akan mendobrak hambatan ini. Oke, nggak apa-apa deh dilakuin. Oke, nggak apa-apa. Konsisten, 1%, 1%, 1% gitu ya. Hambatan ini akan jadi terdobrak nih dengan konsistensi ini gitu. Dan itulah yang disebut dengan resiliensi juga. Mungkin teman-teman pernah dengar. Dan sekali lagi yang punya aplikasi Naluri harus banget cek ke modul resiliensi, itu bisa belajar sendiri tentang resiliensi dan itu menarik banget topiknya teman-teman. Yang ketiga adalah meningkatkan hasil tadi ya. Hasilnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. 1%, 1%, tahu-tahu 1 tahun 37 kali lebih baik dibanding yang sebelumnya. Itu luar biasa banget. Kalau misalnya teman-teman di awal udah mikir, oke, saya mau 37 kali lebih baik daripada saya yang hari ini, besok saya harus udah bisa 37 kali lebih baik, mungkin hanya 1-2 hari teman-teman bertahan. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, dicicil gitu ya, perubahannya sehari 1%, teman-teman akan terbiasa duluan nih. Dan ketika sudah sampai pada 37 kali lebih baik, mempertahankannya pun akan jauh lebih mudah dibanding teman-teman berubah secara drastis. Gitu. Jadi, slow but sure. Nah, kekuatan tambahan dari perubahan kecil dan berkelanjutan. Fokus pada perubahan kecil dan berkelanjutan ini juga bisa memberikan dampak progresnya berkelanjutan gitu ya. Karena kita ngerjainnya kecil-kecil, dicicil dulu nih sedikit demi sedikit gitu. Lebih mudah untuk mempertahankan perubahan kecil daripada perubahan yang drastis, jelas gitu ya. Kemudian menghindari rasa kewalahan. Kita udah nggak, aduh kewalahan di awal gitu ya. Karena kita berubahnya sedikit demi sedikit nih, yang penting konsisten tadi gitu. Kemudian ada keuntungan-keuntungan yang akhirnya terakumulasi gitu. Perubahan kecilnya dapat terakumulasi seiring waktu menghasilkan manfaat yang signifikan di akhirnya gitu. Jadi inilah yang kita harapkan perubahannya itu tetap berkelanjutan, tetap lanjut, tetap konsisten, karena ini akan menjadi kunci nih. Menciptakan sukses kecil yang berulang dan memberikan reward untuk diri sendiri. Betul. Untuk sertifikat, sebentar ya, nanti saya sambil cek ya. Oke, menemukan dukungan. Nah, ini juga hal yang penting sekali untuk kita lakukan ketika kita ingin menumbuhkan kebiasaan sehat. Kenapa? Karena ketika kita ingin menumbuhkan kebiasaan sehat, kita udah memperhatikan isyaratnya, kita mengubah rutinitasnya, kita memberikan hadiah gitu ya, baik itu hadiah intrinsik maupun ekstrinsik. Kita berusaha untuk bertahan dari lembah kekecewaan misalnya. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang tidak mendukung hal tersebut, ini akan juga jadi tantangan baru dan biasanya juga sangat sulit untuk lalui gitu ya. Jadi, ketika teman-teman ingin menumbuhkan kebiasaan sehat, carilah juga lingkungan dan orang-orang yang bisa memberikan dukungan untuk ini, gitu. Cari nih teman-teman yang punya tujuan yang sama gitu ya. Kalau tadi teman-teman lihat banyak ya yang punya tujuan sama, ada yang sama-sama pengen mengatur pola makannya, ada yang sama-sama ingin olahraga, kemudian ada juga yang sama-sama pengen jalan kaki dan macam-macam gitu ya. Boleh nih untuk cari teman-teman yang punya tujuan yang sama ini. Jalan kakinya, akan terasa lebih ringan ketika ada teman ngobrol misalnya, sepanjang jalan gitu ya. Atau misalnya, "Aku nggak suka sambil ngobrol," gitu ya. At least ada teman yang teman-teman tahu punya tujuan yang sama nih dengan diri teman-teman. Itu akan membantu untuk meningkatkan keinginan gitu ya. Jadi kelilingilah diri teman-teman untuk, menemukan orang-orang yang punya tujuan kesehatannya sama. Ini punya teman semua doyan makan. Kalau semuanya punya keinginan untuk mengatur pola makannya, jadinya punya support group nih. Aduh, lagi ini ya, lagi berat-beratnya misalnya, aduh pengen banget nih makan coklat. Teman sebelahnya bilang, "Iya gue juga nih, gue juga pengen banget makan makan makanan manis," gitu. "Aduh ayo tapi kita bertahan ya," gitu. Itu bisa sambil memberikan kekuatan. Jadi inilah harapannya gitu ya ketika punya teman-teman atau lingkungan yang punya tujuan yang sama. Lalu yang kedua adalah bergabung dengan kelompok dukungan, support group gitu ya. Di Indonesia mungkin, saya rasa udah mulai banyak nih support group tertentu gitu ya, support group untuk, berhenti merokok misalnya, support group untuk,
macam-macam gitu. Carilah support group ini untuk bisa ketemu sama orang-orang yang tadi punya tujuan yang sama, bisa saling sharing gitu ya, bisa saling kasih saran-saran praktis, dulu saya kayak gini, caranya begini loh, kayak gitu. Itu diharapkan bisa membantu nih, gitu. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangkan juga bimbingan profesional. Kalau misalnya teman-teman, punya akses ke coach gitu ya, ke health coach untuk bahas tentang ini gitu ya. Tidak harus dinaluri, tapi dimanapun teman-teman punya akses ini gitu ya. Misalnya ada psikolog di sekolah atau di kantor atau di universitas, boleh di-reach out juga kayak gitu. Kira-kira, apa sih Mbak yang bisa dilakukan gitu ya, boleh tanya ke psikolognya, nanti sama-sama dibahas lebih lanjut gitu. Nah, kalau bingung juga, aduh nggak tahu nih harus kemana psikolog yang terpercaya, yang punya kompetensi bagus, monggo. Jadwalkan sekarang gitu ya dengan naluri. Teman-teman bisa scan, nanti banyak pilihan psikolognya dan bisa cek yang mana yang paling cocok nih kira-kira sama kondisinya teman-teman. Kemudian, pastikan juga di dalam proses panjang ini, teman-teman memprioritaskan kesejahteraan teman-teman gitu ya. Dan kalau misalnya tadi melalui masa-masa yang berat, cobalah berbaik hati pada diri sendiri. Jadi jangan terlalu ngoyo banget, pokoknya harus begini, harus begini, harus begini, dan akhirnya membuat diri teman-teman merasa tidak nyaman gitu ya. Coba untuk berbaik hati pada diri sendiri, sayang-sayang sama diri sendiri, dipupuk diri sendirinya, kayak kalau temannya ada yang kesulitan, teman-teman bisa menghibur gitu ya, giliran diri kesulitan dibilangnya, gini doang nggak bisa loh gitu. Itu suatu yang kita harapkan tidak terjadi nih. Jadi coba untuk berbaik hati juga sama diri sendiri. Kemudian terima juga nih ketidaksempurnaan. Karena prosesnya panjang, ketika teman-teman berharap hasil yang sempurna, itu udah sesuatu yang akhirnya membebani diri sendiri. Dan kita tahu, sama-sama tahu nggak ada yang sempurna gitu ya. Akhirnya malah jadi stres sendiri nih ketika kita berharap pokoknya harus sempurna, harus perfect nih hasilnya. Gitu. Cobalah untuk terima ketidaksempurnaannya ini. Gitu. Nah, yang terakhir, ketika kita mau achieve atau bikin goal, kita mau bikin goal nih, pastikan goalnya ini adalah sesuatu yang memang sifatnya spesifik. Coba teman-teman identifikasi tujuan, apa sih saya mau apa nih goalnya, langkah-langkahnya gimana, dan yang kedua, apakah itu sesuatu yang bisa terukur atau enggak, measurable atau enggak nih. Gimana nih, saya pengen turun BB-nya, berapa banyak gitu, turun BB itu berapa banyak yang teman-teman harapkan. Oh, saya mau turun 20 kilo misalnya. Nah, ini gimana nih cara nuruninnya? Apakah saya punya kompetensinya, saya punya sumber dayanya untuk menurunkan ini? Oh, punya. Oke, berarti itu attainable. Kemudian relevan nggak nih dengan apa yang saya harapkan dalam hidup saya? Sesuai nggak nih? Oke, saya mau menurunkan berat badan karena saya pengen lebih sehat misalnya. Saya udah ngep banget nih kalau jalan. Kalau tidur tuh saya udah susah bernafas misalnya, kayak gitu. Dan pastikan juga ada jangka waktu yang jelas yang bisa di-achieve juga. Saya mau nurunin 20 kilo dalam 1 bulan. Aduh, itu kayaknya susah banget tuh teman-teman, malah stres duluan dan akhirnya malah nggak dilakukan gitu ya. Coba untuk membuat yang lebih, bisa dicapai gitu ya. Jangka waktunya nih mau kapan? Oke, saya nurunin 20 kilo let's say dalam 1 tahun atau, jangka waktu tertentu gitu. Jadi membuat tujuannya, menciptakan tujuannya juga dengan cara-cara yang mungkin masih bisa dilakukan dan ada ukurannya gitu ya. Bagaimana cara tetap konsisten tetapi jadwal pekerjaan atau kesibukan sangat dinamis? Oke. Terutama saat kesibukan sedang tinggi-tingginya dan susah untuk konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat. Oke, iya susah banget ya, pasti kalau misalnya kesibukannya tuh luar biasa, dinamis pula gitu ya, nggak tentu hari ini bisa kayak gini, fokusnya besok berubah lagi, besok lagi gimana gitu ya. Akhirnya kita jadi susah untuk konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat. Kalau begitu, kita bisa coba untuk catat dulu nih, dalam beberapa waktu terakhir gitu ya, apakah ada pola tertentu yang ternyata ada jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu yang bisa kita gunakan untuk melakukan atau menumbuhkan kebiasaan sehat ini. Oh, jangan-jangan saya ternyata punya waktu di jam, 5 pagi gitu ya misalnya, sebelum memulai hari saya, sebelum saya berangkat kantor, misalnya kayak gitu.
Jadi coba dulu buat catatan dalam beberapa waktu belakangan, kira-kira ada nggak nih jam-jam atau waktu-waktu tertentu yang bisa kita lakukan untuk melakukan aktivitas tertentu, gitu. Aktivitas yang kita ingin tumbuhkan nih kebiasaannya. Aduh Mbak, kalau jam 5 pagi saya nggak bisa deh, soalnya saya biasanya misalnya bangun jam 6 pagi, gitu ya. Akhirnya saya malah jadi stres dan kayaknya nggak bertahan lama. Oke, kalau gitu kita cari win-win solution ya. Oke, saya biasa bangun jam 6, jam 5 terlalu pagi buat saya dan saya merasa malah nggak cukup istirahatnya. Kalau gitu, bisa nggak kalau misalnya bangunnya besok jam 6 kurang 15 menit? Jadi setidaknya ada 15 menit untuk mencoba menumbuhkan kebiasaan ini, gitu. Oh bisa Mbak, dicoba 15 menit misalnya dari jam yang biasanya gitu ya. Kemudian sehari, 2 hari, 3 hari, oh udah enak nih Mbak, 15 menit saya udah mulai terbiasa. Coba kita mundurin yuk, sekarang 20 menit. Bisa nggak nih? Oh bisa. Akhirnya 30 menit dan seterusnya. Akhirnya kita menciptakan waktu yang pas berdasarkan kesibukan yang kita punya, yang memang benar-benar bisa kita fokuskan nih untuk menumbuhkan kebiasaan sehat ini. Gitu. Mudah-mudahan cukup kebayang ya Mas Rahardito. Nah, teman-teman, eh teman-teman bisa lihat kalau yang tadi punya aplikasi Naluri, kita sedang ada challenge nih teman-teman. Teman-teman bisa pilih satu dari 3 challenge yang kita punya. Ada pencarian planet kesehatan mental yang positif, yang ini adalah berusaha menumbuhkan kebiasaan sehat dalam sisi kesehatan mental gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang pengkonsumsian makanan-makanan sehat, dan yang ketiga adalah tentang steps atau jalan kaki gitu. Kira-kira teman-teman yang mungkin tadi merasa bahwa oke, aku pengen pola makanku berubah, boleh banget untuk ikut challenge ini karena akan dipandu oleh para coaches kita, dan di waktu yang bersamaan teman-teman bisa berkompetensi untuk mendapatkan reward gitu ya. Reward-nya apa? Reward-nya itu ada voucher Nike, ada juga speaker, kemudian ada air purifier, yang di Jakarta ini kayaknya butuh banget ya gitu. Jadi silahkan untuk yang tertarik boleh banget daftar, tinggal di-scan aja atau buka aplikasinya kemudian pilih tantangannya mau yang mana nih. Nah, kalau ada yang bingung, kira-kira saya kesehatan mentalnya gimana ya sekarang? Teman-teman juga boleh scan di sini untuk akses asesmen kesehatan mental gratis dari Naluri. Ini baik yang punya aplikasinya ataupun yang nggak punya aplikasinya bisa sama-sama akses ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau screen capture, kirim ke temannya yang dirasa membutuhkan juga silahkan. Boleh banget nih gitu. Kemudian kalau teman-teman kayak, aduh aku butuh emotional support mendadak nih tengah malam, nggak tahu harus nelpon ke siapa, nggak tahu harus ngechat ke siapa, nggak tahu harus hubungin kemana. Kayaknya saya nggak punya orang yang masih bangun nih di jam segini, atau misalnya saya nggak punya teman yang bisa saya percaya misalnya. Teman-teman boleh reach out ke Careline text line kita, ini dihandle oleh konselor dan psikolog secara gratis, bisa diakses 24/7 jam berapapun gitu ya. Kalau Indonesia pakainya yang ketiga nih. Ya, kalau yang telepon itu artinya khusus untuk telepon, yang logonya WhatsApp ini buat chat gitu ya. Jadi bisa di-chat nih. Silakan yang mau di-foto, di-capture. Nah, kemudian untuk yang tadi, Mbak Zara ngomongin aplikasi Naluri terus nih, kayaknya seru banget ya, kayaknya banyak manfaatnya nih. Boleh sekali untuk download aplikasi Naluri di sini, atau misalnya, aduh handphone saya berat Mbak, udah nggak cukup nih buat download lagi. Boleh akses juga yang webnya. Gitu. Oke, teman-teman, akhirnya sudah selesai materi kita hari ini. Ya silakan, ini sudah ada nih handout-nya, boleh silakan di-download. Jadi kalau teman-teman pengen baca ulang atau mau kirim mungkin ke temannya lain yang dirasa membutuhkan, silahkan. Kemudian boleh sekali saya minta bantuan teman-teman semua sebelum cabut dari webinar ini untuk memberikan feedback, gitu ya. Silakan memberikan feedback, ada di pojok kiri bawah, beri feedback untuk bisa mengaspirasikan opini teman-teman atas webinar hari ini, kurangnya apa atau manfaatnya apa, adakah yang mau disampaikan ke saya, dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, satu lagi saya mau promosi webinar bulan depan, saya juga akan isi mengenai tentang Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia.
gitu. Jadi kalau teman-teman juga tertarik dengan isu tersebut atau mungkin tahu orang-orang yang tertarik dengan isu tersebut, boleh silakan join juga nanti ya. Informasi lebih lanjutnya nanti akan di-share di Instagram Naluri atau di website Naluri, atau buat yang kantornya kerjasama dengan Naluri nanti akan diinformasikan juga melalui PIC-PIC-nya gitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Luar biasa semangatnya, luar biasa sekali aktifnya, banyak yang tanya, banyak yang share gitu ya. Saya senang banget bisa bersama-sama teman-teman hari ini membahas tentang kebiasaan sehat, karena saya pun juga lagi berusaha membangun kebiasaan sehat yang sudah berlanjut tapi saya ingin tingkatkan lagi nih gitu. Dan teman-teman semua di sini tadi udah menuliskan kebiasaan sehat apa yang teman-teman ingin coba tumbuhkan. Kita bisa mulai dari hari ini atau bahkan saat ini gitu ya. Kebiasaan sehatnya apa nih gitu. Atau yang udah ada jam-jamnya sebagai cue atau isyaratnya boleh dilakukan di jam tersebut. Gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kehadirannya. Saya akhiri webinar hari ini. Mohon maaf jadi nggak sempat tanya-tanya ya, karena waktunya sudah habis nih. Pasti banyak meeting-meeting selanjutnya. Silahkan boleh berpindah dan meeting lain. Jangan lupa feedback-nya ya di pojok kiri bawah. Silahkan diisi nih teman-teman. Terima kasih banyak. Sertifikat. Sebentar, saya pastikan lagi nih. Oh, informasinya tidak ada sertifikat, jadi mohon maaf sekali teman-teman, tapi semoga terlepas dari sertifikat yang sifatnya ekstrinsik gitu ya, teman-teman mendapatkan semangat intrinsik nih, dapat motivasi dan juga dapat pengetahuan yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf nggak ada sertifikatnya, tapi semoga handout-nya atau feedback yang ada ini bisa membantu teman-teman melanjuti proses menumbuhkan kebiasaan sehatnya ya. Terima kasih, saya akhiri kalau begitu. Selamat siang semuanya.